warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soraya di podcast Puskesmas Jana Pria. Hari ini kita akan membahas topik tentang waspada demam berdarah. Mengapa kita harus perlu membahas topik tentang ini? Karena beberapa hari kemarin banyak headline di di sosmed Puskesmas Jana Pria itu masuk tentang hati-hati demam berdarah, kemudian waspada demam berdarah, dan ada laporan kematian disebabkan oleh demam berdarah. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri ya. Ada orang yang sangat luar biasa, dokter yang luar biasa sekali di Puskesmas Jana Pria, yaitu Dr. Hendy Pujianto. Oh iya. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya? Kabar baik. Oke. Sehat Mbak? Sehat dong. Mbak Soraya. Boleh dong disapa dulu Sobat Ika Puja di rumah. Halo, selamat pagi Sobat Ika Puja. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendy Pujianto. Saya dari Praya. Saya tugas di UPT BLUD Jana Pria. Oke. Ini dok, hari ini kita akan membahas tentang waspada demam berdarah ya. Oh, iya, karena beberapa hari kemarin banyak sekali di sosial medianya Puskesmas masuk headline yang menyuarakan tentang waspada demam berdarah, dan ada beberapa memang laporan yang kematian itu disebabkan oleh demam berdarah. Oh iya, betul. Ya, mungkin boleh kita dijelaskan ya supaya Sobat Ika Puja di rumah juga dapat informasi tentang apa sih itu demam berdarah sebenarnya. Seperti itu. Begini, demam berdarah kalau kita lihat dari artiannya, demam DBD. Kalau bahasa kita kan sehari-hari itu DBD. Demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue itu seperti apa? Demam yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ini namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, kok bisa dibawa oleh nyamuk? Berarti ada lingkungan kita yang kurang bersih di situ. Disitulah tempat nyamuk berkembang biak. Dia memakan darah orang yang penderita DBD dan membawa ke orang yang lain yang dia hinggapi sesudah orang yang menderita DBD tersebut, sehingga ada kemungkinan orang yang dihinggapi selanjutnya akan menderita DBD oleh vektor dari nyamuk, tapi yang ditularkan adalah virus dengue-nya. Oke, kira-kira nih gejala awal kita mengetahui itu penderita ini adalah demam berdarah. Oh iya. Kalau dari gejalanya, biasanya demam berdarah ini selalu disertai pertama demam yang sangat tinggi. Kalau ada pasien demam sangat tinggi dalam beberapa hari, tingginya bisa sampai 40 derajat kalau dia ada tem di rumah, disertai dengan mual muntah, disertai dengan nyeri sendi, disertai dengan adanya bintik-bintik pada badan. Nah, bintik-bintik pada badan ini memang ciri khasnya dari demam berdarah. Kalau dia udah bintik-bintik pada badan, yang kita khawatirkan adalah perdarahan selanjutnya. Seperti apa? Mimisan, lebam di kulit, terus BAB darah, atau perdarahan di mata sering terjadi, atau perdarahan di gusi. Jadi kalau sudah ada demam tinggi, disertai dengan gejala nyeri sendi, mual muntah, apalagi kalau dia ada bintik-bintik seluruh tubuh, apalagi ada lebam, terus ada perdarahan di gusi dan lain-lain, dan sudah beberapa hari, biasanya langsung kita wanti-wanti untuk pasien tersebut menderita DBD untuk segera kita cek darahnya. Berarti kalau misalnya pertolongan pertama nih dok, misalnya kalau ada di rumah nih ada keluarga terdekat yang memang gejalanya sudah seperti itu. Oh iya. Kalau untuk penolongan pertamanya paling gampang. Karena kenapa? DBD ini dia disertai dengan demam yang tinggi. Segala sesuatu dengan demam yang tinggi butuh namanya peredam atau penurun demam. Jadi bisa diminumkan paracetamol, atau kalau paling gampang di rumah ada paracetamol, ada ibuprofen, silahkan diminumkan. Tapi jangan terlalu lama dosis yang diminumkannya, khawatirnya nanti tidak terkontrol. Terus kedua, minum air putih yang banyak, sebanyak mungkin minum air putih. Nah, ada juga yang ini dalam penelitian bilang boleh minumkan larutan oralit. Di saat dia lagi ini, kalau memang ada larutan oralit di rumah, bisa diberikan sebanyak mungkin untuk penanganan awalnya. Oke. Kalau misalnya larutan oralit nggak ada nih dok, kalau di rumah itu apa nggak boleh? Biasanya ada penggantian cairannya dari garam atau gula, itu boleh ya dok ya? LGG namanya itu larutan gula garam. Cuma dalam pembuatan larutan gula garam harus disertai dengan takaran. Kebanyakan kan ada kita di masyarakat buat larutan gula garam, gulanya 1 sendok makan, garamnya 1 sendok teh. Padahal itu sebenarnya salah. Yang benar itu dalam 200
mililiter air atau 1 gelas aqua kecil atau gelas botol mineral yang kecil, gelas mineral. Oke. Pakaikan gula 1 sendok trepes, nggak usah 1 sendok gitu mujuk. ya. Lurus 1 gitu ya. sendok Oke. rata gula dan sedikit garam di ujung jari aja garam. Diaduk, minum kan. Jadi garam itu sekedar ada. Ada ya, sedikit gitu ya. Oke. Selain larutan yang tadi dok ya, untuk makanan biasanya. Kalau makanan, dengan pasien sudah ada menderita demam, apalagi dengan keluhan perut, kita hindari makanan yang memicu perutnya tidak nyaman, seperti yang berbumbu, yang pedas, yang panas, berlebihan juga kita hindari. Kalau untuk apa yang harus dikonsumsi, baiknya memang makanan yang ringan seperti bubur, terus sop, sayur buah boleh, itu yang harus diperbanyak. Oke. Ada juga mungkin di masyarakat banyak yang untuk demam berdarah ini dianjurkan minum jus jambu. Oh iya. Ya, itu gimana tuh dok? Jus jambu tuh pada penelitian memang ada mengandung trombinol kalau nggak salah. Oke, trombinol ya. Itu fungsinya untuk membantu meningkatkan trombosit. Itu pada buah jambu. Nah, jambu merah ya, berarti jambu merah khususnya. ya. Karena kenapa di situ juga ada antioksidannya juga, ada trombinol untuk meningkatkan trombosit darah. Terus di situ juga memang ada serat yang cukup bagus untuk pencernaan pada pasien tersebut. Nah, kalau ditanya apakah boleh di jus, silahkan, tidak ada masalah. Oh gitu, boleh ya. Nah, kalau memang mau nyari yang di pasaran, saya rasa tidak ada masalah, asal tidak berlebihan. Oh gitu. Karena namanya segala sesuatu kemasan pasti ada pengawetnya. Oke. Kemudian kalau misalnya berapa lama sih kalau orang yang sudah dikatakan penderita demam berdarah itu bisa sembuh itu dok? Oh, untuk lamanya? Iya. Durasi orang sakit demam berdarah itu tergantung dari pasiennya. Kenapa sebenarnya dari pasien? Kita tidak bisa menentukan pasien tersebut akan dirawat 5 hari, 4 hari, 1 minggu, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing orang itu memiliki daya tahan tubuh berbeda. Kedua juga komposisi cairan dalam tubuh masing-masing orang itu berbeda. Ketiga, tingkat demamnya juga berbeda. Nah, beberapa faktor inilah yang jadi pertimbangan kita untuk melihat terlebih lagi kalau pas kita lakukan DL serial namanya pemeriksaannya, pas pasien itu opname ada namanya DL serial. DL serial ini kalau kita di rumah sakit swasta atau rumah sakit besar yang ini rujukan biasanya kita ceknya 2 kali sehari. 2 kali DL serial pagi sama semalam. Tapi kalau kita di puskesmas cukup kita lakukan pengecekan 1 kali sehari untuk melihat perubahannya dari mana, dari trombositnya. Kalau trombositnya semakin lama semakin turun, berarti menandakan ada sesuatu yang kurang kita berikan pada pasien tersebut. Tapi kalau trombositnya perlahan mulai naik, berarti menandakan terapi kita sudah cukup adekuat atau mumpuni untuk kita berikan kepada pasien tersebut, sehingga mempercepat rawat inapnya di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya. Kemudian ini ada pasien ataupun mungkin ada keluarga saya itu kan biasanya setelah beberapa hari nih dok, biasanya kan tiba-tiba turun nih demamnya. Nah itu apakah sudah dinyatakan memang dia sudah sembuh atau kadang-kadang setelah dia turun itu tiba-tiba naik lagi nih dok. Jadi gimana tuh? Nah begini dia Mbak Soraya, sahabat Ika Puja. Kalau dalam kita menangani pasien yang DBD, kita tidak bisa buru-buru. Oh gitu ya. Kalau kita buru-buru ngikutin seperti halnya di masyarakat kita, wah saya sudah enakan nih, sudah tidak demam, sudah tidak panas, sudah nyeri badan saya, tidak apa, sama pulang aja. Baru dia opname 1-2 hari, sebentar dulu. Ada namanya fase di mana dia demam itu cenderung turun sesaat, habis itu naik lagi. Ada fase kayak gitu. Makanya sering dikatakan DBD itu seperti fase pelana kuda. Kalau Mbak Soraya lihat pelana kuda kan ada turun sedikit, habis itu naik sisanya. Nah, yang kita khawatirkan itu fase di mana dia turun seolah-olah sembuh, tapi disitulah fase titik balik di mana kalau tidak tepat ditangani bisa memperburuk kondisi. Oh gitu. Nah, seperti Mbak Soraya bilang tadi, begitu dia sudah membaik, ngerasa baik, pulang kembali baliknya langsung turun trombositnya. Bisa jadi.
Kemarin juga kita pikir sudah sembuh nih dok, udah bisa main-main, ternyata tiba-tiba naik lagi demamnya. Itu dia demamnya naik lagi. Ya. Makanya harus kita wanti-wanti hal tersebut. Karena kenapa? Kalau kita sering salah pada kondisi tersebut, disitulah sering terjadi kematian. Gitu. Nah, kematiannya kenapa? Kematian yang dikarenakan pertama, trombositnya yang tidak terkontrol cenderung turun berlebihan. Sedangkan sifat dari trombosit tersebut adalah mencegah perdarahan. Kalau dia trombositnya turun drastis sampai terlalu rendah, akan terjadi resiko pembuluh darahnya rentan dengan demamnya akhirnya jadi tipis, resiko perdarahan, akhirnya ada namanya internal bleeding. Kalau udah terjadi internal bleeding, terutama di area pencernaan akan susah untuk ditangani dan itu beresiko besar blood loss atau darah yang hilang berlebihan dan beresiko terjadinya yang tidak kita inginkan. Biasanya gitu ya, mungkin banyak Sobat Ika Puja di rumah, demam berdarah itu banyak banget disepelekan malah. Betul. Padahal sebenarnya itu salah satu yang menyebabkan kematian juga dok Banget. Ya. Terus kalau boleh tahu nih dok, banyak orang yang beranggapan bedanya antara demam berdarah sama tipes nih dok. Nah, gitu ya. Demam berdarah sama tipes ini sering terjadi di masyarakat berbarengan atau terpisah. Ya. Sering terjadi itu. Kalau berbarengan itu seperti gimana? Tipes itu selalu ditandai dengan gejala awalnya adalah gejala di pencernaan. Jadi kok bisa gejala pencernaan? Karena tipes memang diawali dari infeksi pencernaan yang diakibatkan oleh makanan yang tidak higienitas. Higiennya yang kurang, atau pas dia makan segala sesuatu dia lupa cuci tangan. Nah, jangan lupa kita langkah-langkah cuci tangan yang benar kita lakukan dulu sebelum kita makan. Nah, berawal dari kebersihan personal kita, kebersihan makanan. Nah, begitu itu terjadi dengan tidak bersih atau tidak higien, kita konsumsi, akan terjadi namanya infeksi di lambung atau sakit mulas, sakit perut dan lain. Disitulah port entry dari tipesnya. Apalagi kalau sudah ada pernah kena tipes sebelumnya, akan recurrent, kambuh lagi dia tipesnya. Nah, terkait tipes dengan DBD, memang dia sedikit berbeda. Sama-sama demam, tapi pada DBD demamnya jauh lebih tinggi. Kalau DBD demamnya tetap tiap hari bertambah naik. Ya? Kalau tipes demamnya naik turun. Nah, naik turun dia seperti apa naik turun? Kalau pagi sampai sore, kalau udah mulai menjelang pagi, pasien tersebut udah redup, tidak terlalu demam. Begitu menjelang sore, pasiennya langsung mulai terasa kok hangat. Semakin maghrib, semakin panas badannya. Dan kalau tipes selalu disertai dengan gejala pencernaan seperti halnya mencret yang berlebihan atau susah BAB yang berlebihan. Kalau memang ada teman-teman atau masyarakat Ika Puja yang Sobat Ika Puja yang keluarganya menderita demam berlebihan disertai dengan gejala pencernaan, segera bawa berobat ke puskesmas biar kita periksa. Oke, benar sekali. Kemudian ini ada yang beranggapan juga kalau biasanya sudah kena demam berdarah sekali itu nggak akan kena lagi gitu dok. Gimana tuh? Itu anggapan yang salah. Oke, salah tuh ya. Logikanya demam berdarah itu dibawa oleh nyamuk. Nggak bisa kita larang nyamuk untuk gigit kita. Bagaimana Pak Soraya? Nggak bisa kan? Karena kemarin kan ada yang bertanya nih, banyak sekali yang mention kalau misalnya kita sudah kena sekali katanya nggak bisa, nggak kena lagi tuh. Padahal kan karena ada faktornya ya. Ada faktornya. Faktor yang membawa. Betul. Seperti itu. Ada perantaranya. Dan perantaranya ini nggak bisa kita kendalikan. Gitu Kalaupun ada di masyarakat yang bilang, oh fogging bisa mengendalikan, sebenarnya itu agak kurang pas gitu. Gimana tuh dok kalau masalah fogging? Jadi gini, fogging untuk cara membasmi demam berdarah itu ada beberapa tahap. Pertama ada tahap jentik, terus ada tahap pulpa, sama ada tahap nyamuk. Nyamuk ini juga ada nyamuk yang muda, ada nyamuk yang dewasa. Nah, kalau fogging itu hanya membasmi yang di tahap nyamuk, baik nyamuk muda maupun nyamuk dewasa, itu fogging. Akan tetapi telur sama pulpanya, setiap kali satu nyamuk bertelur itu bisa sampai ratusan sampai ribuan telur yang dia sebar. Nah, kalau kita hanya berpikir fogging, kita hanya membasmi yang dewasa.
tapi kita lupa dia punya Dia punya telur. punya calon penerusnya dia sampai ratusan bahkan ribuan dari satu nyamuk untuk diwakilkan oleh ratusan dan ribuan. Jadi kalau menurut saya fogging itu bukan cara yang tepat untuk membasmi perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Yang benar adalah pertama, kayak dulu pernah kita boomingkan, mengubur barang bekas, terus mencegah adanya timbunan air, terus membakar-bakar area-area yang bisa menjadi tempat penimbunan air, dan menjaga kebersihan area sekitar. Itu memang penting, itu lebih penting daripada kita fogging. Jadinya lebih penting kita menjaga jangan sampai ada tempat perkembangbiakan nyamuk yang akan menjadi cikal bakal untuk nyamuk itu tambah berkembang biak ke depannya. Karena kalau fogging juga kan karena ada asap ya, gitu polusi dok. itu, polusi udara Iya. banget. Jadi lebih baik sebenarnya kita mencegah dok ya. Betul. Mencegah jangan sampai ketika sudah besar yang bisa dibasmi malah yang sudah besar nih, yang sudah bisa yang Telurnya nyamuk lupa ya. gitu. Ya, yang padahal yang telur-telurnya itu masih banyak sekali. Itulah yang sebenarnya. bahaya dari telurnya. Iya. Satu nyamuk diwakilkan dengan 100 sampai ribuan telur. Kita basmi satu, tapi ini dalam 1-2 minggu sudah akan jadi nyamuk. Berarti kalah kita dok sebenarnya Kalah. kalau kita pakai fogging itu ya. Kalah kita. Berarti tadi seperti yang dikatakan Pak Dokter itu 3M kayaknya dok ya. Ya. 3M untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ya, namanya nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri nih dok ya. Oke. Kita dokter mungkin boleh closing statement dulu untuk Sobat Ika Puja yang di rumah. Oke. Untuk closing statement saya hari ini pada saat pagi ini, pertama, dalam pasien DBD, bila ada pasien, sekarang memang lagi musim hujan dan lagi musim-musimnya orang demam berdarah. Bila ada keluarga-keluarga atau sanak saudara semua pasien Sobat Ika Puja yang demamnya berlebihan, kalau bisa kalau ada tem di rumah bisa diukur, kalau memang suhunya di atas 38, 39, dan disertai dengan mual muntah, nyeri sendi, sudah dikasihkan obat paracetamol tapi tetap dia tinggi, saran saya untuk segera berobat ke puskesmas atau vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang pertama. Kedua, Sobat Ika Puja juga bisa memberikan pertolongan awal seperti halnya pemberian cairan, pemberian larutan gula garam boleh, larutan oralit boleh, sebanyak mungkin pada pasien tersebut. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah jangan sampai nyamuk-nyamuk tersebut dapat berkembang biak di area sekitar kita. Itu closing statement saya. Oke. Saya kembalikan lagi ke Mbak Soraya. Ya, terima kasih dokter. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin. ya dok ya. Sama-sama. Oke, itu tadi ya, ini sangat luar biasa sekali topik yang kita bawakan hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Intinya Sobat Ika Puja yang ada di rumah semuanya, kita harus senantiasa menjaga kebersihan ya, perilaku hidup sehat kita yang ada di rumah. Kemudian lebih baik mencegah daripada mengobati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.